Salam matematika. Jumpa lagi anak-anakku SMP khususnya kelas 9. Kita akan belajar beberapa soal terkait dengan TKA matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara khusus tentang materi bidang datar. Sebagaimana kalian ingat, bidang datar itu ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, ada trapesium, ya. Mari kita cek satu persatu beberapa soal diantaranya yang pernah keluar di latihan-latihan TKA sebelumnya. Yang pertama, salah satu panjang diagonal belah ketupat 18 cm, sedangkan kelilingnya 60 cm. Luas belah ketupat tersebut adalah, diketahui belah ketupat, kita cek belah ketupat, kira-kira seperti ini bentuk belah ketupat. Ya, karena ditanyakan tentang luas, maka nanti kita ingat luas itu terkait dengan diameter, diagonal maksud saya, ya terkait dengan diagonal, maka kita gambarkan diagonal-diagonal itu. Ada diagonal kecil, diagonal panjang, begitu. Di antara dua diagonal itu ada yang tegak lurus, ya. Supaya kita mudah untuk melihat nanti bagaimana menentukan panjang-panjangnya, titik-titik sudutnya kita beri nama A, B, C, D, kemudian titik pusatnya, titik potong antara dua diagonal kita namakan P, begitu ya. Ya, diketahui dari soal itu D1 18 cm, kemudian kalau diketahui hanya dikatakan diagonal saja, salah satu diagonal, kita nggak tahu diagonalnya itu yang mana, ya, kita boleh sebut salah satu yang mana saja boleh. Toh nanti untuk mencari luas akan sama. Misalnya kita sebut saja sebagai D1, 18 cm. Ya, kita misalkan D1 itu adalah AC, 18 cm. Ya. Maka dari situ, kalau AC-nya 18 cm, berarti separuhnya CP itu adalah 9 cm. Ya. Oke, diketahui kelilingnya 60 cm, kita tahu bahwa panjang sisi dari belah ketupat itu sama semua ya. Maka untuk mencari panjang salah satu sisinya, kita bagi 4, ketemu masing-masing, ketemu 15 cm. Oke. Nah, pertanyaan adalah luas belah ketupat berapa? Begitu. Mari perhatikan segitiga CPD. Segitiga CPD, siku-siku di P. Saya gambar ulang supaya lebih jelas. Ya, ada CPD di sana, siku-siku di P. Panjangnya sudah diketahui. DC tadi, CD itu adalah sisi dari belah ketupat, besarnya ada 15. Kemudian PC tadi adalah 9 cm. Nah, berapa PD-nya? Gitu. Masih ingat teorema Pythagoras ya? Kalau kita lihat polanya, kalau ini kita bagi dengan 3, maka akan ketemu dengan 5. Kemudian ini kita bagi 3, ketemu dengan 3. Ada pola 5, 3, berarti yang di sini adalah 4 gitu ya. Maka 4 kalikan 3 nanti akan ketemu PD-nya adalah 12 cm. Gitu ya. Kalau PD-nya 12 cm, maka kita kembali ke belah ketupat itu. Jadi BD-nya, diagonalnya itu adalah 24. Kita sebut sebagai diagonal 2, 24 cm. Ya, baru kita sekarang tahu kita dapatkan D1 18, D2 24 cm. Nah, berapa luasnya? Ingat rumus luas dari belah ketupat setengah kali diameter 1 kali diagonal 1 kali diagonal 1. Sorry, setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 ya. Kita masukkan nilainya D1 18, D2 24. Ya, dengan hitungan biasa kita dapatkan 216. Jadi luas belah ketupat tersebut adalah 216. Ya. Oke, berikutnya kita masuk ke soal kedua. Perhatikan gambar berikut. Ya, gambar berikut berarti ada gambar persegi panjang dengan gambar setengah lingkaran gitu ya. Ditanyakan keliling bangun tersebut. Ya. Diketahui sana ada persegi panjang, panjangnya 21, lebarnya 24. Boleh kita nyebut dengan alas kaki tinggi juga boleh, tidak apa-apa ya. Kemudian ada setengah lingkaran. Setengah lingkaran itu berarti jari-jarinya setengah dari 21. Kita tulis saja 21 per 2 ya. Itu jari-jarinya. Pertanyaan adalah keliling berapa dari bangun tersebut? Ya, perhatikan keliling. Ya, perhatikan kelilingnya. Kalau kita mencari keliling, maka bagian tengah antara persegi panjang dengan
separuh lingkaran itu, setengah lingkaran itu tidak perlu dihitung. Jadi kita ngitungnya hanya yang bagian bawah, bagian samping kanan kiri, ditambah dengan ya busur setengah lingkaran itu. Maka kelilingnya adalah dari persegi panjang tadi diambil yang bawah dengan samping-samping, maka panjang tambah 2 kali lebar, kemudian setengah keliling, setengah keliling lingkaran, pi kali r, kita masukkan nilainya, panjangnya 21, kemudian ditambah dengan 2 kali lebarnya, atau tingginya tadi 24, kemudian pi-nya kita gunakan 22/7 dikalikan 21/2. Ada beberapa yang kita sederhanakan nilainya, 21 bagi 7, 3, 22 bagi 2, 11. Ya, sehingga nilainya didapat 69 ditambah 33. Jadi totalnya ada 102. Jadi untuk soal ini, keliling bangun tersebut nilainya adalah 102. Ya, ada di bagian D. Nah, untuk latihan soal seperti ini nanti bisa dikembangkan ke pertanyaan lain ya. Bisa saja yang ditanyakan luasnya. Kalian coba hitung luasnya berapa, kemudian hasilnya silahkan tulis di kolom komentar. Ya. Berikutnya kita masuk ke soal nomor 3. Perhatikan gambar persegi panjang dan segitiga berikut. Ada gambar persegi panjang digabung dengan segitiga, sudah ada ukurannya. Pertanyaan adalah luas daerah yang diarsir, berarti keseluruhan bangun tersebut. Ya. Baik, perhatikan yang diketahui. Ada persegi panjang, panjangnya 20 cm, lebarnya 15 cm. Dan juga segitiga siku-siku dengan sisi sikunya adalah 8 cm dan 15 cm. Boleh kita sebut 8 sebagai alas, kemudian 15 sebagai tingginya, begitu ya. Nah, untuk mencari luas yang diarsir, berarti ya gabungan dari luas persegi panjang dengan luas segitiga. Kita masukkan luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Oke, dimasukkan sana. Ya, panjangnya 20, lebarnya 15, alasnya 8, tingginya 15. Ya. Kemudian kita sederhanakan 8 dengan 2, 8 bagi 2 ketemu 4, sehingga hasilnya adalah 300 ditambah 60. Jadi luas yang diarsir keseluruhannya adalah 360. Ya, itu hasil akhirnya. Ada di jawaban yang A. Ya. Baik. Bisa jadi ya, soal seperti nanti muncul seperti ini ditanyakan kelilingnya. Maka silakan kalian coba ya. Kalian coba berapa kelilingnya dari bangun tersebut gitu. Nanti hasilnya juga silakan tulis di kolom komentar sebagai pertanyaan nomor 3 gitu ya. Berikutnya kita masuk ke soal nomor 4 yang terakhir. Sebuah taman bunga berbentuk persegi panjang dengan panjang 3x tambah 4 meter dan ukuran lebarnya 2x dikurangi 3 meter. Manakah pernyataan berikut yang terkait dengan pernyataan tersebut? Ada 4 pernyataan, kita diminta untuk menentukan apakah pernyataan itu benar atau salah, begitu ya. Maka kita cek satu persatu. 2 pertanyaan awal menanyakan tentang keliling. Maka kita bicara tentang keliling dulu. Sebelum ke sana kita identifikasi lagi terkait dengan yang diketahui. Persegi panjang tersebut ukurannya 3x tambah 4 meter, lebarnya 2x kurangi 3 meter, gitu ya. Kita tahu dari pernyataan 1 dan 2 keliling, rumus keliling dari persegi panjang kita tahu ya. Kalian pasti ingat, 2 dikali panjang tambah lebar. Kita masukkan nilai-nilai yang ada di sana. Ya, panjangnya 3x tambah 4, lebarnya 2x dikurangi 3. Kita sederhanakan dulu yang dalam kurung. Yang sejenis ya. Ingat ya sejenis ada 3x tambah 2x, kemudian 4 dikurangi 3. Ini sejenis. Sehingga yang dalam kurung kita sederhanakan menjadi 5x tambah 1. Kemudian perkalian biasa, seperti ini ternyata di dalam pilihan tidak ada ya. Bentuk seperti ini sudah selesai, tetapi pilihan tidak ada. Maka kita kalikan kembali. 2 kali 5x, kemudian 2 dikali 1. Sehingga diperoleh 10x tambah 2. Perhatikan hasil kelilingnya adalah 10x tambah 2. Mana yang memenuhi? Oh, yang kedua. Maka yang kedua kita nyatakan pernyataannya benar. Kalau demikian satu pasti salah, gitu ya, karena pernyataannya sama. Yang berikut kita membahas yang nomor 3 dan 4. Jika diketahui X-nya berapa, sekian, kemudian ditanyakan jumlah ukuran panjang dan lebar. Maka kita lihat dulu.
jumlah ukuran panjang dan lebar, berarti panjang tambah lebar. Kita gunakan yang tadi sudah kita buat. Ini ada panjang dan tambah lebar di sini. Nilainya adalah 5x ditambah 1. Kita gunakan itu, 5x tambah 1. Kalau x-nya kita ganti 5, maka didapat 5 kali 5 tambah 1. Ketemu 26. Ya, 26 hasilnya. Kalau x-nya 5. Apakah cocok dengan pernyataan ketiga? Oh, pernyataan ketiga ternyata benar ya. Jadi pernyataan ketiga kita nyatakan pernyataannya benar. Pernyataan keempat tetap kita cari ya, karena nilai x-nya berbeda. Maka kalau kita masukkan x-nya 3, maka jumlah ukuran panjang dan lebarnya 5 tambah 3 tambah 1, ketemu 16. Apakah 16 sesuai dengan yang pernyataan keempat? Tidak. Sehingga pernyataan nomor 4 bisa kita nyatakan sebagai pernyataan yang bernilai salah. Begitu. Ya. Itu sudah kita bahas soal-soal yang ada. Sekali lagi, untuk latihan, dimungkinkan nanti soal seperti ini yang ditanyakan adalah luas juga. Luasnya berapa? Begitu dalam bentuk X. Nah, maka nanti silahkan sekali lagi kalian coba kerjakan untuk latihan berapa luasnya dalam bentuk X. Kemudian tulislah juga di kolom komentar. Demikian, semoga sukses untuk TKA tahun ini. Terima kasih.